Suku kedua dan suku keenam suatu barisan geometri berturut-turut adalah 4 dan 1/8. Jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah... Oke, berarti di sini ditanyakan ialah jumlah 10 suku pertama barisan tersebut gitu ya. Di mana barisan tersebut ini ialah barisan geometri gitu ya. Nah, karena ini jumlah 10 suku pertama, berarti yang ditanyakan ialah S10 gitu ya. Karena kan di sini ada jumlah, terus dilanjutkan dengan 10 suku pertama. Nah, jumlah itu kan kalau di barisan ataupun deret, itu kan dinyatakan dengan S, gitu ya. Nah, makanya kalau jumlah 10 suku pertama, berarti yang ditanyakan ialah S10, gitu. Oke, karena ini tuh di barisan geometri, berarti kita harus perhatikan rumus SN di barisan geometri gitu ya. Kenapa? Karena untuk barisan geometri ataupun deret, SN di sini itu ada dua pilihan gitu. Jadi, SN yang pertama bisa kita pakai rumus SN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1, di mana R-nya ini lebih besar dari 1. Nah, kalau R-nya lebih besar dari 1, berarti kita misalkan R sama dengan 2, gitu ya. Nah, kalau R sama dengan 2, berarti kan 2 lebih besar dari 1. Artinya, kalau misalkan R sama dengan 2, SN yang memenuhi ialah SN yang ini, gitu. Tapi kalau misalkan R sama dengan setengah, memenuhi gak untuk rumus yang ini? Enggak gitu ya. Kenapa? Karena setengah itu tidak lebih besar dari 1. Artinya setengah itu kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1. Oke. Berarti kita udah dapat SN yang pertama, terus ada juga SN yang kedua, itu ialah A kali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R, di mana R-nya ini itu lebih kecil atau kurang dari 1. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan R sama dengan setengah, berarti kan setengah itu lebih kecil dari 1. Artinya apa? Untuk R sama dengan setengah, SN yang memenuhi ialah SN yang ini, gitu. Oke, karena di sini SN itu syaratnya ialah R atau rasio, berarti kita harus cari R-nya, gitu. Untuk menentukan rumus yang mana yang mau kita pilih. Nah, sekarang kita coba lihat di petunjuk soal bahwasanya suku kedua dan suku keenam suatu barisan geometri berturut-turut adalah 4 dan 1/8. Nah, berarti dari sini kita dapatkan suku kedua itu 4, suku keenam itu 1/8 gitu ya. Nah, suku itu kan identik dengan U. Nah, berarti suku kedua berarti U2 sama dengan 4 gitu ya. Terus U6 berarti 1/8. Nah, dimana dari sini kita coba pakai rumus UN gitu ya. Dimana UN itu kan sama aja dengan A kali R pangkat N dikurang 1 gitu ya. Nah, kalau berarti U2, berarti kan kalau kita hubungkan ke UN berarti N-nya 2. Berarti N-nya 2, berarti kita dapatkan U2-nya sama dengan A kali R pangkat 2 kurang 1 gitu ya. Jadinya sama dengan A kali R pangkat 2 kurang 1 itu berarti 1. Nah, biasanya kalau R pangkat 1, pangkat 1-nya nggak kita tulis gitu ya. Jadi hanya A kali R aja gitu. Nah, berarti kita dapatkan U2-nya ialah A kali R, di mana U2-nya tadi ialah 4. Nah, berarti kita dapatkan R ini sama dengan 4. Gitu ya. Nah, terus gitu juga kita cari U6. Di mana kita substitusikan ke sini. Nah, berarti N-nya kan sama dengan 6. Nah, berarti ini tuh sama dengan A kali, tanda titik ini juga sama dengan kali gitu ya. Jadi, A kali
R pangkat ya 6 kurang 1. Jadinya A kali R pangkat 6 kurang 1 berarti R pangkat 5. Jadinya kalau kita rapin lagi jadinya AR pangkat 5. Nah tadi U6 itu kan 1/8. Nah berarti kita dapatkan AR pangkat 5 itu 1/8 gitu. Nah sekarang kita dapat AR itu sama dengan 4. Sekarang juga kita dapat AR juga. AR pangkat 5 itu sama dengan 1/8. Gitu ya. Jadinya untuk mendapatkan R-nya itu kita coba pecah AR pangkat 5 ini. Jadinya R pangkat 5 ini kan bisa kita pecah jadi gini. A pangkat R pangkat 5. A kali R pangkat 5 tambah. Kok ditambah ya? Salah. Harusnya A kali R pangkat 4 tambah 1. Gitu ya. A kali R pangkat 4 tambah 1. Karena kan 4 tambah 1 itu 5. Nah jadinya ini tuh 1/8. Dimana pangkat ini kan bisa kita pecah lagi. Jadinya kalau kita pecah, ibaratnya gini. A pangkat M tambah N. Kalau dipecah jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Gitu ya. Nah sehingga dari sini berarti jadinya A kali R pangkat 4 kali R pangkat 1. Nah, R pangkat 1 itu kan R. Nah, jadinya kita tulis R sama dengan 1/8. Nah, terus kita coba gabungin A dengan R. Jadinya A dikali R itu kan jadi AR. Terus dikali R pangkat 4 sama dengan 1/8. Nah, AR di sini tadi 4. Jadi kita substitusin ke sini 4. Jadi 4 kali R pangkat 4 sama dengan 1/8. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan R pangkat 4 itu 1/8 dikali 4. Jadi dikali silang gitu ya. Jadinya R pangkat 4 sama dengan 1/32. Nah, kalau kita ubah ini ke bilangan pokok 2, berarti kan jadinya 2 pangkat negatif 5 gitu ya. R pangkat 4 sama dengan 2 pangkat negatif 5. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tuh kan R pangkat 4, terus ini 2 pangkat negatif 5. Atau gini deh, jangan 2 pangkat negatif 5, tapi R pangkat 4 sama dengan jadi setengah pangkat 5. Kan sama aja gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tuh kan pangkat 4, terus ini pangkat 5. Beda gitu ya. Nah, karena beda, kemungkinan ini tuh soalnya salah. Jadi, kalau salah berarti kan sebetulnya nggak ada jawaban gitu ya. Tapi kita coba perbaiki gitu. Kita coba perbaiki, kita misalkan, kita misalin, ini tuh bukan U6, tapi ini tuh U7. Gitu ya. Jadi suku ke-7 suatu barisan geometri itu ialah 1/8. Jadi kita ganti ini tuh U7. Nah, kalau U7 berarti kan jadinya 7 kurang 1 gitu ya. Jadinya pangkatnya itu ialah pangkat 6 gitu. Nah, ini kita ganti 7. Ini jadi U7 gitu ya. Terus ini jadi pangkat 6. Jadinya AR pangkat 6 sama dengan 1/8. Nah, gimana ini berarti jadinya R pangkat 5 tambah 1. Jadinya kalau kita pecah, ini tuh jadi A kali R pangkat 5 dikali R. Nah, jadinya itu ini jadi AR dikali R pangkat 5. Nah, terus dilanjutkan ke sini R pangkat 5, terus ke sini R pangkat 5, terus ke sini R pangkat 5, terus ke sini.
Nah, jadinya pas gitu ya. R pangkat 5 sama dengan setengah. Nah, jadinya dari sini kita dapatkan berarti R-nya itu sama dengan setengah. Kenapa? Karena ini udah sama-sama pangkat 5. Berarti kita tinggal samain bilangan pokoknya gitu. Oke, berarti kita dapatkan R-nya sama dengan setengah. Berarti R sama dengan setengah. Berarti kan setengah itu lebih kecil dari 1. Nah, kalau lebih kecil dari 1 berarti yang memenuhi ialah yang ini. R kurang dari 1 atau R lebih kecil dari 1. Kenapa? Karena setengah itu lebih kecil dari 1. Nah, berarti kita pakai rumus SN yang ini. Oke, berarti kalau misalkan kita cari S10, berarti dari sini kita dapatkan S10 sama dengan A kali 1 kurang R-nya tadi itu ialah setengah pangkat 10 gitu ya. Dikurang 1 dikurang R-nya itu tadi setengah. Nah, sehingga dari sini kita tinggal cari A-nya gitu ya. Di mana A di sini gitu ya. Oke, berarti kita coba cari A dulu biar lebih gampang. Tadi kan kita dapat R sama dengan setengah. Nah, berarti kita substitusin ke sini aja. Jadi A kali setengah sama dengan 4. Nah, jadi kita kali silang. Jadinya A sama dengan 4 kali 2. Nah, berarti A sama dengan 8. Nah, berarti kita tinggal ganti. A-nya sama dengan 8. Nah, gitu. Oke, berarti langsung aja. Berarti S10 sama dengan, berarti 8 kali 1 kurang setengah pangkat 10 itu sama dengan 1/1024. 1 per 1024 terus dibagi 1 kurang setengah, berarti kita coba samain penyebutnya, dimana penyebut di sini ialah 2. Nah, berarti jadinya ini tuh 2 gitu ya. Jadi 2 karena 2/2 itu kan 1. Nah, terus dikurang ini tuh tetap karena kan kita ambil kan penyebutnya 2. Jadinya 1. Jadinya ini tuh kan 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadinya ini tuh setengah gitu ya. Oke, di sini coba kita hapus, terus kita tulis setengah. Nah, terus supaya bentuk ini tuh nggak pecahan, berarti kan kita bisa naikin ini ke atas. Gitu ya. Karena kan kalau A per B per C per D, berarti jadinya A per B dikali D per C. Jadi ini tuh posisi penyebut dan pembilangnya kita tukar gitu. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan S10 sama dengan 8 dikali yang ini, berarti kita samain penyebutnya jadi 1024, terus yang ini jadi 1 dikali 1024 jadi 1024 dikurang 1, karena ini tetap gitu ya. Nah, terus dikali, ini tuh berarti jadi 2/1. Nah, jadinya kita dapatkan 8 dikali, ini tuh jadi 1023 dibagi 1024 dikali 2/1 itu 2. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita coba kaliin 8 dikali 2 itu kan 16 gitu ya. Nah, berarti 16 dikali 1023 dibagi 1024. Nah, kalau kita bagi 1024 dibagi 16, nanti ini tuh jadi 64, terus ini jadi 1. Jadinya ini tuh berarti 1023 dibagi 64. Nah, kalau kita ubah ini ke pecahan campuran, jadinya ini tuh sama dengan 15 63 per 64.
Oke, kita dapatkan berarti S10-nya ialah 1563/64 kalau kita perbaiki tadi U6-nya jadi U7 gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini 1563/64 berarti jawabannya ialah opsi D gitu. Oke.